Sang pencari. Teman, Otan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Semoga para korban diberi kekuatan untuk menerima cobaan ini. Sampai hari ini, tercatat lebih dari 1.400 korban meninggal dunia dan lebih dari 2.500 orang luka berat. Diperkirakan jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter datang begitu saja. Kemudian disusul dengan gelombang tsunami. Akibatnya, kota Palu dan sekitarnya luluh lantak. Banyak korban tertimpa bangunan yang roboh. Ibu Pertiwi sedang berduka. Otan jadi ikutan sedih. Itu Sobat Otan lagi ngapain di sini? Sob, kamu nggak ikut mengungsi? Nanti kalau ada gempa susulan bagaimana? Hohoho, justru aku datang ke sini untuk ikut membantu pencarian para korban, Tan. Oh, begitu toh. Keren kamu, Sob. Otan baru ingat, kalian emang jago kalau urusan pencarian. Teman, kenalin nih, anjing-anjing handal. Mereka ini tergabung dalam tim Jakarta Rescue yang ikut terlibat dalam proses penyelamatan para korban bencana. Mereka didatangkan langsung sesaat setelah bencana terjadi dan disebar ke beberapa titik. Tujuannya untuk mencari korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, dengar! Sobat Otan tiba-tiba saja menyala. Sepertinya ia menemukan korban. Pak polisi, ayo segera pasang tandanya. Sobat Otan ini sudah menemukan 6 titik korban tertimbun di bekas reruntuhan Hotel Roa-Roa dan 3 titik di Hotel Mercure. Keterlibatan anjing-anjing pintar ini bukan kali ini saja, teman. Mereka kerap dilibatkan setiap terjadi bencana. Pada saat musibah gempa di Pulau Lombok beberapa waktu lalu, Sobat Otan ini juga tak lupa dilibatkan dalam pencarian korban yang tertimbun longsor. Mereka mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan penciumannya yang tajam, mereka bisa menemukan letak persis korban yang tertimbun tanah dan bebatuan. Wih, hebat kamu, Sob. Padahal timbunan tanah ini cukup tebal. Lihat, ia sudah menemukan titik keberadaan korban. Ayo, Paman, lekas digali timbunan tanahnya. Pencarian korban menggunakan anjing adalah cara efisien dibanding harus menggali seluruh timbunan. Cara seperti ini membuat tugas tim SAR jadi lebih ringan.
di Indonesia, anjing ini juga sering dilibatkan di tempat lain, seperti gempa bumi di Nepal, gempa bumi di Meksiko, dan tempat-tempat lainnya. Teman, kalian pasti penasaran kan? Kenapa sobat-sobat Totan ini memiliki keahlian dalam pencarian? Secara alamiah, anjing adalah binatang yang dikaruniai penciuman tajam sejak lahir. Namun, untuk bisa tergabung dalam tim SAR seperti ini, mereka tetap harus dilatih terlebih dahulu. Otan jadi ingat nih pernah ikut menyaksikan proses pelatihan anjing-anjing ini. Waduh, ada apa ini? Ada kerusuhan ya? Wah, anjingnya langsung diturunkan. Hehehe, sepertinya ada yang aneh di sini, teman. Waduh, ternyata para petugas ini sedang melakukan simulasi. Maafkan Otan ya, teman. Otan dapat infonya setengah-setengah. Kalau begitu, Om Editor, kita mulai dari awal dong kegiatannya. Jangan setengah-setengah seperti ini juga. Ini merupakan simulasi yang rutin dilaksanakan oleh Jakarta Rescue bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sardog Jakarta Rescue adalah tim pencarian yang telah diakui di tingkat dunia loh, teman. Tim SAR ini menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia non-pemerintahan yang terdaftar di International Search and Rescue Advisory Group di bawah naungan PBB. Prestasinya pun tidak main-main, teman. Banyak bencana alam yang sudah dibantu. Salah satunya gempa bumi yang terjadi di Nepal pada tahun 2015. Sedikit bocoran nih buat kalian. Ternyata tim Jakarta Rescue mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pencarian. Metode yang diciptakan Jakarta Rescue adalah IT Lazy. Waduh, istilah tuh. Tenang, si ganteng Otan akan jelaskan kepada kalian. Simulasi pertama, kita akan menggunakan teknik I atau I karena polanya lurus seperti huruf I. Ini adalah teknik dasar dari pencarian, teman. K9 Tactical Military Dog TNI menurunkan anjing German Shepherd yang masih berumur di bawah 1 tahun. Pak tentara, ayo lepas anjingnya. Kita lihat, apakah si herder ini mampu menemukan korban? Berhasil! Kecil-kecil cabai rawit ini. Simulasi kedua menggunakan teknik T atau T. Tingkat kesulitan mulai meningkat nih, teman. Kali ini tim Jakarta Rescue yang akan melakukan. Oh iya, teman. Dalam pencarian, faktor arah angin sangat menentukan. Sehingga harus diperhitungkan arah angin dengan cara melempar rumput atau daun. Arah angin menentukan sang pemegang anjing menentukan arah anjing untuk mencari. Untuk kali ini, anjing yang diturunkan adalah jenis Belgian Malinois. Di mana kira-kira korban bersembunyi? Kalian yang di rumah lihat nggak? Sepertinya ia berhasil menemukan korban. Teman, ketika menemukan korban yang masih hidup, anjing ini dilatih untuk menggonggong lebih dari 10 kali. Sehingga tim SAR bisa menentukan prioritas penyelamatan. Kalau berhasil, Sobat Totan ini harus diusap-usap badannya, teman. Biar ia nyaman.
Buset, nggak kelihatan sama Otan. Sekarang saatnya percobaan korban kedua. Saat melakukan pencarian, sobat Otan ini harus dikawal oleh 2 orang, yaitu handler dan supervisi. Handler bertugas untuk memerintah dan mengontrol anjing, sedangkan supervisi bertugas untuk memeriksa lokasi korban dan melaporkan kepada petugas medis. Nah, sepertinya si Belgian ini sudah menemukan lokasinya. Di mana korbannya ya? Wah, ternyata korbannya tertimbun dalam tanah tuh teman. Senjata penciuman anjing terletak pada hidungnya. Anjing memiliki 220 juta sel olfaktori, sedangkan manusia hanya memiliki 5 juta sel saja. Terus, kenapa dia bisa mengendus korban yang ada di dalam tanah juga ya? Ternyata tanah juga memiliki pori-pori teman. Jadi dari situlah anjing mendeteksi bau yang ia cari. Simulasi selanjutnya adalah teknik L. Kali ini giliran K9 polisi satwa yang turun tangan teman. Anjing yang digunakan masih jenis Belgian Malinois. Nah, pencarian menggunakan metode L ini bisa menemukan 1 hingga 3 korban. Pak polisi, silahkan dilepaskan anjingnya. Tingkat kesulitannya lebih sulit dibanding teknik sebelumnya. Dan ia berhasil menemukan korban di antara reruntuhan bangunan teman. Keren. Teknik yang terakhir ini bisa dibilang sangat sulit, yaitu teknik Z. Korban yang dapat ditemukan dalam teknik ini bisa lebih dari 3 korban. Wow, kira-kira berhasil nggak ya? Kalau begitu, kita panggil anjing yang sudah berpengalaman saja ya teman. Dia adalah Delta, jenis Golden Retriever. Ayo Delta, saatnya kamu bekerja. Waktu pencarian bagi anjing tidak bisa lama teman, yaitu hanya 20 menit. Korban pertama sudah ditemukan nih, saatnya mencari korban kedua. Dia ada di bawah jembatan, sob. Posisi korban dekat saluran air seperti ini cukup sulit teman, karena aroma dan nafas akan terpecah oleh aliran air. Delta sepertinya ragu-ragu tuh. Tapi akhirnya ia berhasil menemukannya. Hebat. Waduh, ternyata masih ada korban ketiga teman. Di mana ya? Hebat Delta, meskipun susah kamu berhasil menemukannya. Otan bangga sama kamu Delta. Seru dan keren kan tema simulasinya? Teman, semoga duka masyarakat Palu dan Donggala ini segera berakhir ya. Dan keberadaan Sobat Otan di sana bisa makin meringankan tugas tim STAR dalam membantu para korban.